Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Syafitri, NPM 2021015366. Yang saya hormati Bu Ainul Husna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir saya, yaitu membuat video konseling lintas budaya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelumnya kesini gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar Ibu. Oh, lancar ya, nggak macet-macetan? Enggak Ibu. Alhamdulillah kalau nggak macet-macetan ya. Nanti macet pasti panas gitu ya. Oke, sebelumnya kesini sama janjian siapa? Dianterin sama ayah Ibu. Oh, ayah di Tenggang. Iya lagi senggang. Kesini udah makan atau belum? Udah dong Ibu. Oke, sudah ya. Takut itu lagi ngobrol tiba-tiba kamu kelaparan lagi gitu. Oke, sebelumnya kamu kesini nggak terpaksa kan? Enggak Ibu. Alhamdulillah ya kalau nggak terpaksa gitu. Ibu takutnya, Bu Ada ngapain sih manggil gitu. Gak apa sih gitu ke rumah, aku yang mau, tapi kan itu aja ngapain manggil gitu. Katakan dia seperti itu, nggak taunya kamu terpaksa seperti itu. Tapi aslinya enggak kan? Enggak Ibu. Dengan kesukarelaan ya. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, kamu tahu nggak kenapa kamu diajak ngobrol sama Ibu berdua seperti ini? Enggak tahu Ibu, cuma kenapa ya? Oke. Sesuai dengan omongan kita waktu di depan kelas kemarin ya, kan Ibu mau ngobrol sama kamu dan Ibu sempat nanya, kamu mau ngobrol di ruang BK atau di luar gitu, dan kamu milih di rumah Ibu gitu. Nah, jadi sebenarnya Ibu manggil kamu ke sini itu atas laporan atau aduan wali kelas kamu, Ibu, bahwasannya kamu ini katanya sering banget diam gitu. Kamu nggak bersosialisasi dengan teman-teman kamu yang lain, bahkan teman sebangku kamu juga. Jadi kamu lebih terlihat diam, tidak ngobrol, tidak apa katanya gitu. Selain belajar ya, seperti itu. Makanya wali kelas kamu khawatir, akhirnya wali kelas kamu menyerahkan Ibu untuk Ibu ngobrol sama Ibu seperti ini gitu. Emang kalau boleh tahu, kenapa kamu sering banget diam? Selama 2 bulan ini kamu udah pindah di sekolah ini, selama 2 bulan kok diam terus gitu? Saya malu Ibu mau ceritanya takut dianggap masalah sepele. Tenang saja. Di sini Ibu tidak akan menyepelekan masalah kamu, dan bahwasannya harus kamu ingat, apapun yang kamu bicarakan kepada Ibu itu merupakan suatu rahasia antara Ibu dan kamu saja. Jadi Ibu tidak akan bilang kepada siapapun, termasuk wali kelas kamu atau pihak-pihak terkait lainnya, kecuali ada persetujuan dari kamu seperti itu. Gitu ya Ibu. Iya, jadi gimana? Udah bersedia untuk bercerita kepada Ibu? Sudah Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, duduknya udah nyaman apa belum? Udah Ibu. Oke, Kalisa, kalau sudah merasa nyaman ya duduknya, jadi gini, bisa kamu ceritakan kenapa sih selama 2 bulan kamu pindah ini kamu sering banget diam gitu, tidak berinteraksi dengan teman yang lain?
Iya Bu, awalnya saya senang pindah ke sini, tapi teman-teman di sini rasanya suasananya tuh kayak beda aja gitu sama yang di Jakarta. Kalau boleh tahu bedanya seperti apa, Lisa? Perbedaannya itu teman-teman di sini berbicaranya itu menggunakan bahasa Sunda, sedangkan di Jakarta saya berbicara dengan apa adanya. Seperti itu. Jadi kamu merasa canggung ya akan perbedaan perbedaan bahasa kamu di kota sebelumnya dan kota sekarang ini antara Jakarta dan Bandung seperti itu. Iya Bu, karena saya takut salah kalau saya nggak mau ikutin bahasa saya. Kalau soal itu bukan suatu hal yang wajar ya, Lisa. Jadi kamu tidak perlu merasa canggung seperti itu. Jadi karena kamu sering diam sering diam tidak bergaul dengan teman-teman yang itu, intinya itu karena kamu merasa tanggung dan takut bahwa teman-teman kamu itu menganggap kamu kurang sopan atau seperti itu. Iya Ibu. Oke. Jadi gini ya Kalisa, sebenarnya kalau misalkan kamu baru pindah ke suatu tempat itu membutuhkan suatu penyesuaian. Misalkan kamu membuat penyesuaian untuk ngobrol dengan orang lain atau dengan teman-teman kamu yang ada di Bandung seperti itu. Jadi terkadang kalau misalkan kamu baru pindah ke suatu tempat itu tidak langsung kamu bisa mengerti, tapi butuh penyesuaian, butuh waktu seperti itu ya. Ya Ibu. Oke, jadi gini ya, Ibu ingin bertanya nih Kalisa, sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu ingin ngobrol dengan teman-teman kamu gitu? Saya sering berpikir mereka akan merasa risih dan menganggap saya kasar Bu, jadi saya takut untuk berbicara. Oke, sebenarnya gini ya Kalisa, apakah kamu berpikir teman-teman kamu semuanya itu berpikir seperti itu? Tidak semuanya Bu, tapi saya tetap takut. Seperti itu ya Kalisa. Bagaimana kalau misalkan ya kita mencoba kamu mengubah pemikiran kamu dari yang negatif menjadi pemikiran yang lebih positif lagi. Nih misalnya kamu mulai berpikir bahwa teman-teman kamu itu ingin ingin kenal kamu lebih dalam lagi, dan coba kamu ketika ingin mengobrol kamu berpikir bahwa kamu akan didengarkan oleh teman-teman kamu, tapi dengan cara yang lebih sopan seperti itu. Mungkin bisa ya Bu, tapi saya tetap khawatir. Oke, itu merupakan suatu hal yang wajar sebenarnya ya. Mungkin ada kekhawatiran yang ada di pikiran kamu gitu. Bagaimana kalau misalkan ya kita coba kamu mulai menyapa teman sebangku kamu. Apakah kamu sudah mulai? Apakah kamu pernah mencoba untuk menyapa teman sebangku kamu? Belum Bu. Apakah kamu ingin mencobanya? Baik Bu, saya akan mencoba untuk mengajak ngobrol teman sebangku saya dulu. Oke, jadi ketika kamu mulai mencoba untuk berbicara dengan teman sebangku kamu dan itu bisa secara efektif untuk membantu kamu dapat mengobrol dengan teman-teman kamu yang lain, dan kamu merasa nyaman, bisa kamu terapkan gitu Alisa. Nah, dan kamu bisa mulai untuk berkomunikasi lebih lebih banyak lagi dengan orang-orang, misalkan nih tidak ada hanya dengan teman sebangku kamu saja,
misalkan dengan teman yang ada di depan kamu atau yang ada di pinggir kamu di bangku yang lain seperti itu. Apakah kamu ingin mencobanya, Kalisa? Ya ibu, saya akan mencobanya. Oke. Baiklah, kalau misalkan itu akan memberikan bantuan nanti minggu depan coba kamu mulai untuk mengobrol dengan teman sebangku kamu ya. Ya ibu. Oke, sebelumnya gini Kalisa, ibu mau nanya nih, apakah kamu udah pernah mencoba untuk belajar bahasa Sunda? Kita kan kan bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu beda ya, seperti itu. Jadi misalkan nih kamu mulai mencoba untuk berbicara bahasa Sunda, kayak belajar menyapa atau mengajak ngobrol, atau misalkan kamu mau numpang lewat seperti itu. Apa kamu pernah mencoba untuk belajar? Belum ibu, karena tidak ada yang mengajari. Kalau misalkan kamu belajar secara online gitu? Mungkin bisa ya ibu. Oke. Mungkin iya bisa, tapi jadi kamu coba dulu, jangan takut salah seperti itu. Nah kalau misalkan salah bisa kamu tanya ke orang tua kamu, mungkin orang tua kamu lebih mengerti seperti itu. Nah apa nih, coba kita sekarang belajar nih ya, beberapa apa namanya bahasa yang bisa kamu terapkan untuk menyapa teman sebangku kamu atau teman yang dari depan kamu seperti itu. Misalkan nih selamat pagi, wilujeng enjing, seperti itu. Gimana? Wilujeng enjing. Iya, itu artinya selamat pagi gitu. Misalkan permisi gitu, punten, sorry, punten itu maaf ya, punten itu artinya maaf. Nah kalau misalkan sampurasun itu artinya permisi seperti itu. Nah kalau misalkan mau nanya nih, lagi apa teman, misalkan gitu, bade nyarios now, bade nyarios nondur, misalkan gitu bahasa gaulnya, sudah gunanya gitu. Coba kamu ulang lagi kayak gimana seperti tadi, misalkan mau menyapa selamat pagi. Wilujeng enjing. Iya, wilujeng enjing. Siapa teman kamu misalkan? Raisa. Oke, wilujeng enjing Raisa gitu. Terus misalkan mau nanya bade nyarios nondur, bade nyarios Raisa gitu. Lagi apa Raisa gitu. Misalkan kalau misalkan kamu mau pinjam apa gitu, atau mau lewat misalkan permisi ya, sampurasun gitu. Nah misalkan mau nanya nih kabar temannya, kumaha damang gitu, bang sampurasun kumaha damang, artinya itu permisi, bagaimana, sehat, seperti itu. Coba kamu ulang gimana kalau mau nyapa temannya. Wilujeng enjing Raisa. Oke, artinya apa? Selamat pagi. Oke, lalu kalau misalkan mau permisi, Sampurasun kumaha damang. oke, permisi gitu ya, gimana kabarnya, misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan maaf gitu, Punten. oke, misal sadayana itu semuanya, punten sadayana, mohon maaf semuanya gitu. Kalau misalkan nanya nih si Raisa lagi apa gitu, gimana? Nyarios naon Raisa. Oke, badannya Rios naon Raisa gitu, badannya Rios naon sob gitu. Oke, sekarang kamu ngerti bagaimana cara menyapa teman? Sedikit mengerti ibu. Oke, alhamdulillah ya. Nanti coba kamu coba ya untuk mulai berbicara atau mulai menyapa temannya si Raisa gitu. Apakah masih ada kekhawatiran dari kamu? Apakah kamu mikirnya masih takut dihargain, karena didengar, atau takut
dikatain apa namanya, sok-sokan misalkan gitu, apakah masih ada begitu itu? Sudah tidak ibu. Oke, mulai coba ubah pemikiran tersebut. Pemikiran yang negatif itu harus diubah gitu ya. Jadi kamu harus mengubah bahwasannya teman-teman kamu semuanya itu tidak memikirkan atau mungkin namanya ini tidak tahu, tapi pastinya teman-teman kamu akan mendukung dan pastinya banyak teman yang ingin mengenal kamu gitu. Jadi kamu harus mulai menyapa gitu, jangan takut salah. Mungkin kalau misalkan kamu takut salah, kamu bisa coba memakai bahasa Indonesia aja, misalnya maaf ya kalau ada kata yang salah seperti itu. Mengerti? Nanti ibu. Oke, coba ibu mau tanya nih, mulai minggu depan kamu apa yang akan kamu lakukan? Menyapa dan mengajak ngobrol teman sebangku saya ibu. Oke, misalkan menyapa dengan seperti apa? Jeng Enjing Raisa. Oke, selamat pagi Raisa, seperti itu. Jadi kamu harus mencobanya ya. Ya ibu. Oke, sebelumnya apakah hal apakah kamu sering diam di kelas itu hanya karena takut takut disangka sesokan atau takut salah kata atau bagaimana, itu apakah hanya seperti itu? Apakah ada yang lain? Ya ibu, hanya seperti itu. Oke. Dari orang tua kamu dan masyarakat di rumah, apakah kamu merasa nyaman untuk pindah ke Bandung ini? Nyaman ibu. Oke. Jadi kamu harus mengerti ya bahwasannya perpindahan dari tempat ke tempat itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Memang bukan suatu hal mudah, tapi harus kamu pelajarin juga gitu. Tapi kamu tidak menghilangkan ciri khas kamu sendiri gitu. Kamu pelajari tapi tidak menghilangkan ciri khas kamu sendiri seperti itu. Dan untuk menyesuaikan diri dan berbicara dengan teman kamu itu butuh waktu ya gitu. Oke. Baik, sebelumnya ibu mau mengucapkan terima kasih banyak ya sama Kalisa gitu, mau datang ke sini untuk ngobrol sama ibu gitu. Apakah ibu mau nanya nih, kalau misalkan sekarang ini apa kamu nyaman untuk ngobrol sama ibu? Nyaman ibu. Oke, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya? Iya ibu. Oke. Untuk masalah kamu yang sulit berinteraksi itu hanya karena satu hal, kamu takut teman-teman kamu berpikiran negatif tentang kamu seperti ya? Iya. Oke. Jadi baik, ibu mau berterima kasih nih sekali lagi kamu udah mau datang dan merasa nyaman untuk ngobrol sama ibu gitu. Nah mungkin lain waktu kita akan mengadakan pertemuan lagi, dan untuk pertemuan selanjutnya terserah kamu sih, kamu mau misalkan mau dimanapun itu, kamu mau janjian sama ibu, nanti kita atur jadwalnya aja gitu, atau kamu mau ngobrol sama ibu misalkan di taman sekolah atau di ruang BK gitu, senyamannya kamu aja gitu. Jadi kemungkinan kita setelah kamu akan melakukan mulai banyak teman kamu misalkan gitu ya, nah itu nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi, bagaimana kamu ada kemajuan atau enggak gitu. Seperti itu ya Kalista. Baik ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya untuk sudah datang ke sini sekali lagi. Iya ibu, sama-sama. See you next time ya. Iya ibu, Jaga kesehatan ya. Iya ibu. Hati-hati di jalannya. Iya ibu. Itu ayahnya di sini ditungguin atau bagaimana? Ditungguin ibu. Ditungguin ya. Kita udah berapa? Lumayan ya waktunya lama gitu ya. Iya. Udah kalau gitu hati-hati di jalannya ya. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk dilaksanain nanti minggu depan. Ngobrol dan menyapa teman sebangku ibu. Oke, pintar. Oke. Udah kalau gitu kamu balik pulang ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya ibu. Iya, hati-hati ya di jalannya. Assalamualaikum. Iya.
Oh itu ayahnya ya? Iya, mari Pak. Oke, dadah.